keadaan baik, sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang fikih, bab tentang perekonomian dalam Islam. Dan untuk pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang jual beli. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, lanjut ke pembahasan yaitu tentang perekonomian dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu jual beli. Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai syarat dan rukun tertentu disertai adanya ijab qabul. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi perintah jual beli ini sudah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian selanjutnya yaitu syarat dan rukun jual beli. Yang pertama yaitu rukun jual beli. Ada penjual. Dalam jual beli haruslah adanya penjual. Kemudian yang kedua pembeli. Yang ketiga ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Yang keempat ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Yang kelima ada lafaz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah syarat jual beli. Dalam syarat jual beli ada dua macam, yaitu syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu yang pertama barang itu harus suci, artinya bukan barang najis. Yang kedua barang itu mempunyai manfaat atau bisa bermanfaat bagi pembeli. Yang ketiga barang milik sendiri. Barang milik sendiri atau milik barang itu harus milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya, atau dalam online itu sebagai reseller. Kemudian yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Jadi barang itu bukan milik orang lain tetapi hanya milik sendiri. Jadi kalau milik sendiri itu berhak dan adanya bisa diserah terimakan kepemilikannya. Yang kelima, barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Kemudian syarat penjual dan pembeli. Yang pertama berakal sehat. Maksudnya adalah orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot atau bodoh, maka akad jual belinya tidak sah. Kemudian yang kedua atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga sudah dewasa atau balik, artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan seperti beli es, permen, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta. Maksudnya di sini karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Jadi harus orang-orang yang tidak pemboros terhadap harta. Kemudian ada jual beli yang terlarang. Dalam jual beli yang terlarang ada dua macam, yaitu yang pertama jual beli sah tapi terlarang. Penjelasannya yaitu antara lain jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Jadi tidak diperbolehkan jika menaikkan atau menurunkan harga tetapi tidak sesuai dengan harga pasar atau harga umumnya. Kemudian itu dilarang. Kemudian yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Nah, contohnya ada orang yang menawar sebuah hijab. Nah, kemudian salah satunya menyerobot atau ingin membelinya, Nah, itu tidak boleh, itu dilarang dalam jual beli. Kemudian yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari.
padahal masyarakat membutuhkannya saat ini. Nah, untuk jual beli yang barang ditimbun, seperti misalkan masker langsung membeli banyak untuk kemudian hari atau nanti dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Padahal dalam kenyataannya masker ini memang dibutuhkan untuk saat ini gitu. Kemudian yang ketiga, jual beli untuk alat maksiat. Nah, tidak boleh. Jadi misalkan kamu membeli minuman untuk menyakiti orang lain atau untuk melakukan kejahatan atau maksiat, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat yaitu jual beli dengan cara menipu. Misalkan diiming-imingi bahwa kalau kamu membeli ini akan menjadi putih, bersih dan cantik, padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu tidak boleh karena itu adalah menipu. Kemudian yang terakhir, jual beli yang mengandung riba. Misalkan kamu membeli barang dengan adanya bunga atau riba, itu tidak boleh. Kemudian jual beli terlarang dan tidak sah. Yang pertama, jual beli sperma binatang. Nah, itu tidak boleh dan tidak sah juga dalam Islam. Terus menjual anak binatang ternak yang masih dalam kandungan ibunya. Misalkan kamu membeli seekor anak kambing yang sedang mengandung. Nah, itu tidak boleh dan tidak sah karena belum tentu anaknya itu bisa lahir dengan sehat dan bisa keluar dengan baik itu. Kemudian yang keempat, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pemiliknya. Nah, jadi tidak boleh, itu dilarang dan tidak sah. Kemudian yang terakhir, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Nah, misalkan contohnya kamu kamu punya pohon, kemudian pohon itu belum berbuah, tapi kamu sudah menjualnya, kemudian ada yang membeli pohon itu, padahal membeli buahnya, padahal pohon itu belum berbuah. Nah, itu tidak boleh. Berikut adalah contoh ijab kabul jual beli yang baik dan benar dalam Islam. Nah, contohnya ketika kamu ingin membeli sebuah pulpen, kemudian kamu menanyakan harga kepada penjual. Kemudian penjual itu memberitahukan harga modalnya saat membeli pulpen. Misalkan harga modalnya adalah 2.000. Kemudian sang penjual itu memberikan tawaran kepada pembeli untuk pembeli bisa membelinya dengan harga berapa. Nah, kemudian si pembeli bisa membeli dengan harga modalnya 2.000 atau bisa melebihkannya dengan harga 3.000. Misalkan si pembeli, saya akan membeli harga pulpen ini dengan harga 3.000. Kemudian sang penjual akan mengatakan, saya menerima pulpen ini dengan harga 3.000. Kemudian untuk akadnya dari si pembeli, saya terima pulpen ini dengan harga 3.000 dan ini uangnya. Kemudian sang penjual menjawab, saya terima uangnya dan saya serahkan barangnya, semoga bermanfaat. Nah, itulah salah satu contoh jual beli yang benar dalam Islam. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Tetap jaga kesehatan ya. Thank you for watching.